Ucang-ucang angge-angge, mulu muncang saparangge, digogokku anjing gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sintro? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah yang Maha Besar. Terima kasih karena telah menekan video ini. Selamat datang di Sintro Channel. Bagi sahabat yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng sebagai bentuk dukungan agar kami terus menghibur dan berbagi kisah misteri ataupun kisah-kisah sejarah. Pada video kita kali ini, kami akan menyuguhkan kisah nyata pengalaman aneh dari warga yang kerap atau pernah datang ke sebuah lokasi yang bernama Pekaulan. Pekaulan adalah nama sebuah bukit di daerah Tegalwangi, Cilegon. Bukit ini sudah ada sejak zaman dulu. Konon menurut cerita warga setempat, tempat ini dianggap angker dan ada yang meyakini tempat tersebut memiliki nilai sejarah yang lekat. Pekaulan belakangan juga dikenal warga sebagai nama sebuah lapangan sepak bola di mana letaknya berada di bawah bukit. Pada momen-momen tertentu, di lapangan ini sering diadakan pertandingan sepak bola antar kampung. Namun, tak banyak orang tahu bahwa ternyata Pekaulan memiliki cerita aneh. Seperti cerita si Udin yang rumahnya tak jauh dari Pekaulan. Seperti cerita si Udin yang rumahnya tak jauh dari Pekaulan. Karena itulah, Udin sangat hafal aktivitas apa saja yang ada di sekitar Pekaulan ini. Hampir setiap hari, orang-orang lalu lalang untuk menanam atau berkebun di bukit Pekaulan ini. Dan pada saat panen, seperti panen kacang tanah, panen singkong atau ubi, Udin tahu persis akan ada tanaman yang sengaja dibiarkan petani tidak diambil. Setelah itu dalam tempo beberapa minggu, lahan akan digarap kembali untuk diganti tanaman lain. Sisa tanaman yang belum dipanen itu biasanya disebut kekaren. Nah, kekaren inilah yang menjadi sasaran Udin dan teman-temannya karena selain lumayan untuk dimakan, berburu kekaren adalah ritual yang menyenangkan hati mereka ketika adu cepat mengumpulkan hasil. Berburu kekaren disebut ruruh. Suatu hari, Udin berniat pergi lebih awal supaya mendapat lebih banyak kekaren. Saat itu, petani sedang panen ubi. Sepulang sekolah pagi, Udin sudah siap menuju lahan untuk ruruh kekaren. Udin berpikir kalau pergi dengan teman-teman, maka hasilnya tidak akan banyak. Lebih baik ruruh sendirian saja. Jadi, Udin buru-buru pergi pukul 11 siang. Sesampainya di ladang yang berundak-undak itu,
Udin menatap lahan dengan hati berdebar senang. Lalu mulailah perburuan kekaren itu dari lahan yang paling datar. Namun karena dirasa kurang banyak, Udin melanjutkan ruruh ke lahan yang lebih tinggi lagi. Di sekitar lahan pertanian itu tumbuh ilalang dan pohon mantangan yang memagarinya. Pohon mantangan memang biasa digunakan petani untuk membatasi lahan satu dengan lainnya. Pohon mantangan juga biasa disebut pohon kangkung rajen. Tinggi pohon ini sekitar 1 hingga 1,5 meter. Di sekitar lahan yang sepi, Udin masih getol ruruh ke karen. Sesekali dia menengok ke kiri atau ke kanan, lalu lanjut berburu ke karen ubi. Di dalam benak Udin terbayang betapa senangnya jika hasil ruruh ini diberikan pada ibunya. Saat itu, Udin akan menjadi pahlawan yang seolah-olah seperti Superman terbang membawa hadiah pada ibunya. Tak hanya itu, lamunan Udin juga terbang, membayangkan ketika hasil ruruhnya dipamerkan pada teman-temannya. Maklum saja, selama ini dia selalu kalah banyak dengan mereka kalau sama-sama ruruh ke karen. Di tengah lamunannya itu, tangan Udin masih terus mencabuti tanaman ubi, hingga tangan itu terhenti karena sesuatu. Ya, Udin berhenti ruruh ubi ketika pandangan matanya melihat sosok seseorang. Udin lalu berdiri dan mengintip sosok itu dari balik daun pohon mantangan. Dengan perasaan berdebar, Udin mulai melihat dengan perlahan sosok seorang kakek tua memakai baju ihram, atau kurang lebih seperti biksu. Sosok ini berkepala botak, namun anehnya di samping orang ini ada seekor macan. Sadar dengan itu, Udin merasa sosok itu bukan manusia. Lalu dia kabur, pulang meninggalkan hasil ruruhnya di ladang. Udin, makanya kalau tengangnya di rumah saja. Sahabat Sintru, rupanya Udin bukanlah satu-satunya orang yang melihat penampakan itu. Beberapa hari sebelumnya, petani yang sedang mencangkul juga langsung pulang setelah sesosok lelaki tua memakai pakaian ihram juga mendekati petani yang sedang asik mencangkul itu. Orang tua itu menepuk Pak Petani sambil berkata, "Wis, balik. Delat maning arep dohor, salat tikit," sapa kakek tua itu sambil berlalu. Pak Petani hanya menjawab, "Enggih Yai." Namun, begitu dia menengok, sosok kakek tua itu sudah hilang. Di lain hari, Amsir berinisiatif mengajak teman-temannya begadang di Bukit Pakaulan. Mereka janjian berangkat habis Isya. Tak lupa mereka membawa perbekalan masing-masing, seperti air panas dalam termos dan kopi. Amsir berpikir akan memiliki pengalaman yang menyenangkan bila tidur dalam suasana perbukitan, apalagi jika bersama teman-temannya. Singkat cerita, sampailah mereka di sana. Mereka langsung menuju gubuk kecil milik petani yang tak jauh dari lapangan Pakaulan, tempat mereka biasa menonton sepak bola setiap sore. Lalu
Mereka menaruh barang bawaannya, kemudian menyalakan api di dekat gubuk, sambil menikmati suasana malam, seperti suara jangkrik, dan sesekali sambil meminum kopi dalam senda gurau. Waktu semakin malam, udara semakin dingin. Tiba-tiba perut mereka lapar. Dalam benak Amsir, apa yang harus dilakukan ketika situasi ini terjadi? Aha, ada kebun singkong warga tak jauh dari gubuk itu. Langsung saja mereka mencabut singkong lalu membakarnya untuk dimakan. Nyam. Sambil makan singkong, mereka asik saling melempar tawa kecil. Namun Amsir mulai merasakan sesuatu aneh. Amsir memicingkan mata ke arah di mana mereka mencabut pohon singkong tadi. Amsir melihat sesuatu, namun dia mengabaikan pemandangan itu. Tapi sesekali dia melihat kembali. Rupanya setelah dilihat lebih lama, ada pohon pisang yang tadi dia tidak lihat. Ya, pohon pisang itu tadi tidak ada, tapi sekarang ada. Namun anehnya, pohon pisang itu seperti sosok pocong. Tapi dasar si Amsir, dia tidak ingin teman-temannya tahu, dan dia tetap yakin bahwa yang dilihatnya adalah pohon pisang. Sampai akhirnya mereka bangun di pagi hari, dan Amsir melihat ke arah pohon pisang semalam. Ya Allah, pohonnya nggak ada. Berarti semalam itu kita ditonton pocong dong. Begitu pikirnya. Sahabat Sintru, kita tinggalkan Amsir dengan pengalamannya. Kita beralih ke cerita Rudi yang juga punya pengalaman serupa di tempat yang sama. Suatu hari Rudi yang bekerja di sebuah percetakan baru saja selesai membuat desain yang kemudian file desainnya disimpan di dalam flash disk miliknya. Segera ia menghidupkan motor lalu pergi ke sebuah tempat. Rupanya ia ingin menonton sepak bola karena sedang ada turnamen Piala Tarkam di lapangan sepak bola Pekaulan. Memang turnamen ini selalu diadakan setiap tahun untuk mempererat hubungan baik para pecinta sepak bola antar kampung. Sayangnya, Rudi menonton pertandingan dari pukul 14. Jadi, sudah banyak pasang mata memadati sisi lapangan sehingga Rudi harus ke tempat yang lebih tinggi agar bisa melihat pertandingan dengan jelas. Kemudian dia menuju bukit dan segera mencari tempat yang pas. Karena letak bukit lebih tinggi, jadi Rudi menonton dalam posisi duduk. Nah, di saat itulah dia mengeluarkan isi kantong celana jeansnya. Ada rokok, korek api, dan flash disk. Lalu tenanglah ia menonton dari atas bukit sambil merokok. Singkat cerita, pertandingan selesai pukul 17.30 atau setengah 6 sore. Semua penonton bubar. Begitu pula Rudi. Sesampainya di rumah, Rudi baru sadar flash disknya tertinggal di tempat duduk tadi. Ambil nggak ya? Kalau sampai benda itu hilang, maka Rudi harus mendesain ulang pekerjaannya. Daripada begitu, lebih baik flash disknya diambil
Semoga masih ada di tempat yang tadi. Tapi hari sudah mulai gelap. Rudy harus bawa senter untuk mencarinya. Oke, kita bawa senter. Lalu memberanikan diri pergi ke tempat tadi. Permisi. Rudy mau cari flash disk. Jangan ganggu, gumam Rudy sambil menyalakan senter miliknya. Sebetulnya Rudy takut tidak hanya pada gangguan mereka, tapi juga khawatir pada gigitan ular tanah yang bisa sewaktu-waktu datang. Maklum saja, Bukit Pekaulan adalah habitat yang baik bagi ular tanah. Namun karena data di dalam flash disknya yang penting itu, akhirnya Rudy nekat datang walaupun hari sudah mulai gelap. Dan benar saja, belum pun flash disknya itu ditemukan, suara cekikikan mulai terdengar samar-samar. Dia mulai gelisah dan merinding. Tapi Rudy terus mencoba menemukan flash disk di tempat semula dia duduk menonton bola. Dan untungnya benda kecil itu ditemukan. Lalu Rudy segera balik arah menuju motornya yang sengaja dibiarkan menyala untuk membantu penerangan. Setelah flash disknya ditemukan, senter Rudy masih tetap dinyalakan. Langkahnya tetap dipercepat meski kaki gemetar ketakutan. Berkali-kali dia menyenter ke arah kanan dan kiri untuk membuka penglihatannya. Namun, ketika dia menyenter ke arah sebuah pohon, tampak sesosok pocong menggantung di atasnya. Rudy panik menjadi-jadi. Dia terus berlari menuju motor dan kabur meninggalkan tempat seram itu. Kalau saya jadi Rudy, saya tidak akan ambil flash disk itu. Memanglah Rudy ini super nekat. Sahabat Sintrum, masih seputar sepak bola di lapangan Pekaulan. Kali ini kisah seram menimpa seorang pedagang bakso keliling yang mangkal di lapangan Pekaulan sewaktu ada turnamen di sana. Sebuah pemandangan lumrah dalam suatu pertandingan, ada penjual bakso yang dirubung penonton sampai jualannya nyaris habis bahkan ludes. Namun kebahagiaan Pak Yadi berganti rasa takut yang membekas. Pasalnya, pada saat menjelang maghrib, dia masih sibuk mencuci mangkuk. Lalu tiba-tiba, Pak Yadi mendengar suara seperti benda jatuh dari atas pohon serut. Ya, benda itu jatuh tepat di belakangnya. Tanpa pikir lama, gerobak dan mangkuknya yang masih berantakan ia tinggalkan dengan jurus langkah 1000. Karena benda jatuh itu adalah seuntai usus dan jeroan manusia yang terburai. Sahabat Sintru, kisah seputar Pekaulan, baik bukit atau lapangannya, seperti sudah menjadi urban legend bagi warga Tegalwangi dan sekitarnya. Apalagi sekarang, sebagian lahan di bukit itu dijadikan pemakaman umum warga setempat. Dulu, di kaki bukit itu, ada sebuah gubuk pos ronda yang biasa dijadikan tempat begadang oleh anak muda yang bermukim tak jauh dari Pekaulan. Ketika tengah asik bercanda tawa, tiba-tiba mereka langsung diam setelah melihat sebuah bola mata berukuran besar sedang melotot ke arah mereka. Dan anehnya, mata itu mengeluarkan suara seperti harimau yang sedang menggeram. Sontak, para pemuda itu kabur ke rumah masing-masing. Sahabat Sintru,
Kita beralih kepada pengalaman Ujang yang ibunya sempat menghilang ketika mencari kayu bakar di kaki Bukit Pekaulan. Tetangga Ujang membenarkan kejadian itu. Jadi, menurut Ujang, sore itu ibunya pamit ingin mencari kayu bakar. Biasanya dia pulang sebelum maghrib. Tapi hari itu sampai waktu Isya, ibu Ujang belum juga pulang. Panik dengan hal itu, keluarga Ujang meminta bantuan pada tetangganya untuk mencari sang ibu. Namun setelah beberapa jam tidak juga ada hasil. Keluarga Ujang makin panik karena waktu semakin larut. Kejadian ini rupanya sampai ke telinga para kiai dan sesepuh lokal karena para warga melapor untuk meminta bantuan. Sebelumnya, warga sudah siap dengan berbagai alat memasak, seperti wajan, panci, dan alat masak lainnya yang nantinya akan mereka pukulkan beramai-ramai di sekitaran tempat menghilangnya ibu Ujang. Hal ini dilakukan karena warga yakin kalau ibunya Ujang diculik wewe gombel. Dan benar saja, setelah beberapa lama, Pak Kiai membacakan ayat-ayat suci, warga menemukan ibu Ujang di bawah sebuah pohon sedang terlelap tidur. Warga yang sibuk membunyikan panci dan wajan segera berhenti ketika tubuh ibu Ujang lalu diboyong ke rumahnya. Setelah sadar, ibu Ujang lalu bercerita bahwa tadi dia diajak oleh orang tua yang kemudian menyuguhkan makanan yang serba lezat. Ibu Ujang pun makan, dan setelah itu dia merasa ngantuk. Pada saat itulah sang tuan rumah menyuruhnya tidur pada sebuah kasur tebal yang empuk. Hingga akhirnya dia terbangun dan mendapati tangan dan kakinya perih tergores rumput ilalang setelah warga menemukannya. Sahabat Sintru, lain cerita Ujang, lain pula cerita Pak Nasir, seorang petani singkong yang lahannya terletak di Bukit Pekaulan. Suatu hari, Pak Nasir sedang mencangkul. Kemudian, dia mendengar ada suara burung perkutut yang sangat merdu. Lalu, dia mencari sumber suara itu. Tak lama, matanya tertuju pada sebuah pohon randu tua yang mulai lapuk, namun masih kokoh berdiri. Di salah satu ranting pohon itulah bertengger seekor burung perkutut. Hati Pak Nasir tergerak untuk memiliki burung bersuara merdu itu. Kemudian, dia mencoba memanjat pohon randu tua yang tidak terlalu tinggi itu. Dengan mudah, dia dapat menangkap burung perkutut itu, lalu dibawa pulang dan dimasukkan ke dalam sangkar. Malam harinya, rumah Pak Nasir kedatangan suara aneh. Suara itu mirip cakaran dan geraman harimau. Anehnya lagi, hanya dia seorang yang mendengar teror itu. Keesokan harinya burung perkutut itu dilepaskan kembali di tempat semula oleh Pak Nasir. Pantas saja burung itu tidak terbang saat ditangkap. Perkutut itu seperti pasrah diam saja saat Pak Nasir mengambilnya. Rupa-rupanya, burung itu bukan sembarangan burung. Demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.